Hai Scorpio, bersama saya Dia Batrika. Kita general reading lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini tema kita waspada yang sudah lama mengintaimu mulai berani mendekat. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua. Atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Saya melihat di sini sepertinya kamu punya pesona yang sangat memikat ya, oke? Banyak orang-orang yang menyukai kamu di sini. Banyak orang-orang yang pengen punya hubungan dengan kamu di sini. Kamu punya aura yang sangat positif. Banyak orang-orang yang ingin berteman dengan kamu. Banyak orang-orang yang ingin menjadikan kamu pasangannya. Kamu punya pesona yang sangat memikat. Aura yang terpancar membuat banyak orang yang menyukai kamu di sini. Banyak orang yang ingin mendekati kamu di sini, yang pengen punya hubungan sama kamu. Bahkan dalam segi yang negatif, seseorang ini tidak mampu untuk menahan hasratnya kepada kamu. Ada orang yang mencoba untuk mendekati kamu karena sudah tidak bisa menahan hasratnya kepada kamu. Yang mungkin dulunya dia takut, tetapi saat ini dia mulai berani. Dia mulai berani untuk mendekati kamu. Ini bisa tentang seseorang dalam circle pekerjaan kamu, atau mungkin lingkungan sosial kamu, lingkungan pertemanan kamu, yang mungkin menaruh hati terhadap kamu, atau benar-benar menginginkan kamu menjadi pasangannya. Dan sepertinya hal ini membuat kamu takut ya, karena sepertinya dia begitu gencar untuk mendekati kamu, ya pada akhirnya kamu merasa risih, merasa tidak nyaman, merasa sesuatu yang sangat berlebihan, yang pada akhirnya kamu tidak bisa merasakan kenyamanan pada akhirnya di sini. Inilah yang penting untuk kamu waspadai, karena memang seseorang ini sudah lama mengintai kamu dan mulai berani mendekati kamu. Yang awalnya takut, tapi saat ini mulai gencar untuk melakukan pendekatan terhadap kamu. Sepertinya dia benar-benar menginginkan kamu jadi pasangannya ya. Dan terlihat jelas kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa takut. Atau mungkin di sini seseorang ini terang-terangan ya, untuk bisa mengungkapkan langsung perasaannya, atau bahkan bisa saja langsung melamar kamu. Padahal belum ada kedekatan yang lebih intim, atau belum terlalu saling mengenal. Dan hal-hal seperti inilah yang harus kamu waspadai ya, terhadap seseorang yang begitu menginginkan kamu, karena kamu punya pesona yang sangat memikat, aura yang terpancar membuat semua orang ingin mendekati kamu, ingin punya hubungan dengan kamu. Yang pada akhirnya ada seseorang yang sudah tidak tahan lagi ingin mengungkapkan perasaannya terhadap kamu. Yang awalnya takut, saat ini dia berusaha keras untuk mendekati kamu.
Tapi di sini saya melihat kamu lebih selektif ya. Tentunya kamu lebih mempertimbangkan, lebih dewasa, lebih bijak. Kamu lebih dalam memutuskan, lebih melihat ke depannya. Kamu lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk lebih realistis. Oke? Lebih selektif dalam memilih, karena bisa saja kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang membuat kamu bingung ya, membuat kamu dalam keraguan, karena mungkin terlihat ada yang sama baiknya, ada yang mungkin penuh dengan kepura-puraan, yang mungkin menyulitkan kamu dalam memilih, membuat kamu ragu, karena memang terlihat ada beberapa ya yang mendekati kamu. Atau bisa saja orang yang mendekati kamu ini langsung kepada orang tua kamu, meminta kamu kepada orang tua kamu. Seseorang yang mungkin lebih berusaha untuk membuktikan keseriusannya terhadap kamu. Kaget pastinya iya, takut pastinya iya kamu di sini. Karena memang kamu nggak tahu siapa dia. Karena memang kamu juga perlu tahu melakukan pendekatan. Kamu perlu tahu siapa dia, tujuan dia, tulus atau hanya menginginkan kamu hanya sesaat saja, atau hanya ambisinya saja untuk mendapatkan kamu. Jadi kamu perlu tahu, perlu bisa merasakan. Jangan sampai kamu terjebak di situasi yang pada akhirnya membuat kamu udah nggak bisa lakuin apa-apa. Karena memutuskan sesuatu hal yang pada akhirnya membuat kamu menyesali. Saat ini kamu berusaha untuk lebih bisa mempertimbangkan setiap keputusan dalam kehidupan kamu, memilih apapun, oke? Apapun pilihan dalam kehidupan kamu, berusaha untuk lebih memilih yang terbaik terhadap siapapun yang mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena tentunya kamu tidak mau terjerat dengan seseorang yang ternyata hanya menginginkan kamu sesaat, oke? Hanya menginginkan kamu sebagai ambisinya saja. Kamu menginginkan hubungan yang tentunya ada ketulusan, ada niat yang baik, ada kemurnian cinta. Bukan ambisi. Oke? Bukan hanya keinginan sesaat. Karena pada akhirnya hal-hal seperti itu akan menimbulkan banyak masalah nantinya. Ujung-ujungnya kamu terjerat, terikat dengan sesuatu hal yang toksik. Tentunya ada perasaan khawatir, perasaan cemas, dan tentunya kamu berharap untuk mampu memilih seseorang yang tepat. Karena tentunya ini berkaitan dengan masa depan kamu. Karena saya melihat di sini ada energi yang toksik juga sebenarnya di sini. Ada energi yang ambisinya luar biasa ya. Keinginannya luar biasa terhadap kamu. Tapi kayaknya itu hanya sesaat. Jadi inilah yang penting untuk kamu waspadai terhadap seseorang yang terlihat berlebihan. Tetapi pada akhirnya di saat dia sudah mendapatkan cinta kamu sudah tidak lagi berarti baginya. Artinya dia hanya penasaran sama kamu. Kalau dia udah dapatkan cinta kamu, dia udah cuek sama kamu. Hal inilah yang perlu kamu waspadai. Hal seperti inilah yang harus kamu pikirkan untuk kedepannya, untuk lebih mempertimbangkan. Oke? Mana yang tulus, mana yang tidak. Karena dalam kehidupan akan banyak hal-hal seperti itu terjadi ya. Jadi penting untuk kamu, karena ini berkaitan dengan masa depan. Tentunya ini pilihan yang sangat penting dalam kehidupan kamu. Jangan sampai salah memilih, karena kamu akan menjalani kehidupan dengan seseorang. Jangan sampai kamu salah dalam memilih pasangan hidup, karena hidup akan panjang ya. Akan banyak hal yang akan kamu lalui nantinya. Jangan sampai semua itu pada akhirnya membuat kamu menyesal ujung-ujungnya. Oke? Dan saya melihat juga di sini kamu berusaha untuk melihat seseorang itu dari ketulusannya ya, dari hatinya, dari cinta yang murni. Bukan sekedar melihat penampilan luarnya saja tentang apa yang dia berikan kepada kamu, materi, apapun yang kamu inginkan dia wujudkan, tetapi dia tidak bisa menghargai kamu. Hal itulah yang perlu kamu waspadai juga. Pada akhirnya dia semena-mena terhadap kamu. Dia tidak lagi menghargai kamu.
Meski dia memberikan semuanya terhadap kamu, tapi kamu diperlakukan tidak baik. Oke? Perlakuan yang kasar. Itulah yang mungkin perlu kamu waspadai. Karena di sini kamu butuh ketenangan ya, kenyamanan, perlindungan, rasa nyaman saat menjalani sebuah hubungan. Tidak hanya segi materi, tetapi di sini kamu juga punya perasaan untuk dihargai, dimengerti, dan dihormati sebagai pasangan. Dan saya melihat saat ini kamu berusaha untuk merubah cara pandang kamu untuk lebih positif ya. Dan tentunya memulai sesuatu itu dengan pilihan yang terbaik. Oke, memulai sesuatu dengan keyakinan dalam hati kamu bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Tidak melihat dari satu sisi, tetapi melihat dari berbagai sisi untuk ke depannya. Artinya kamu jadi lebih dewasa ya, lebih bijak untuk lebih memutuskan yang terbaik dalam memilih sesuatu, karena pilihan ini sangat penting untuk kehidupan kamu ke depannya, sangat berkaitan. Oke? Kita lanjut untuk Scorpio. Oke, di sini ada kartu Strength, ada Page of Cup, Wheel of Fortune, ada Ten of Wands, ada Seven of Pentacle, dan ada Two of Cup. Untuk zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdealing dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Saya melihat dari tebaran kartu ini, sepertinya kamu berusaha untuk lebih menyeimbangkan kehidupan kamu ya, menyeimbangkan setiap sisi dalam kehidupan kamu. Artinya, kamu berusaha untuk lebih mengendalikan setiap keinginan, setiap ambisi dalam kehidupan kamu, menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu terhadap apapun yang akan kamu putuskan. Oke, apapun yang akan kamu pilih dalam kehidupan kamu, untuk tidak terlalu terbawa hawa nafsu, untuk lebih mengendalikan setiap keinginan kamu, karena pada akhirnya sesuatu yang berlebihan itu pada akhirnya akan nyakitin kamu. Dalam memilih seseorang, tentunya di sini kamu berusaha untuk lebih selektif tetapi tidak memaksakan. Oke. Dan saya melihat tentunya ada yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, yang membuat kamu jadi lebih dewasa, yang membuat kamu mencoba untuk lebih mengintrospeksi diri. Oke. Lebih mempersiapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Persiapkan mental untuk bisa menghadapi hal-hal yang bisa saja terjadi di luar prediksi kamu, di luar keinginan kamu, semua bisa saja terjadi ya. Kamu mulai bercermin dari apapun yang dulunya pernah terjadi dalam kehidupan kamu, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya juga melihat di sini kamu berusaha untuk tidak gampang terpengaruh ya dari hal-hal yang negatif tentang keinginan, tentang sesuatu hal. Berusaha untuk tetap berpikir dengan logika untuk sesuatu yang terbaik. Kamu mikirkan dampaknya, kamu mikirkan resikonya, bukan hanya keinginan yang sesaat saja. Pikiran kamu jauh ke depan ya, karena tentunya belajar dari apapun yang telah terjadi. Jangan sampai kamu salah. Jangan sampai nantinya sesuatu ini bisa saja menjerumuskan kamu ke dalam keterpurukan. Oke? Dan kamu nggak mau dikendalikan oleh sesuatu hal yang membawa kamu kepada pengaruh yang negatif di sini. Karena bisa saja ada circle yang tidak sehat, teman-teman yang toksik, yang pada akhirnya membuat kamu terjerumus kepada sesuatu hal yang pada akhirnya nantinya membuat kamu menyesalinya. Oke? Jadi kamu lebih baik saat ini melakukan penolakan, tentunya untuk kebaikan di diri kamu selanjutnya, untuk masa depan kamu. Saya melihat di sini kamu berusaha untuk bersiap ya, untuk menata kehidupan kamu.
memasuki kehidupan atau episode yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena di saat kamu mampu memilih yang terbaik, tentunya kamu yakin terhadap diri kamu sendiri, itu adalah yang terbaik untuk kamu ke depannya, untuk masa depan kamu. Saya melihat di sini kamu lebih mengesampingkan antara ego dan ambisi kamu ya. Kamu berusaha untuk melewati atau menjalani alur kehidupan. Oke, kamu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, kamu yakin yang terbaik akan kamu dapatkan. Di saat kamu benar-benar mampu untuk memutuskan sesuatu, tanpa tergesa-gesa, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, kamu lebih memikirkan resiko, dampak, karena tentunya kamu lebih menjaga diri kamu agar tidak tersakiti lagi. Kamu lebih waspada terhadap sesuatu hal yang bisa saja menyakiti kamu. Oke? Inilah hal yang mungkin kamu perlu waspadai untuk Scorpio ya. Karena ada hal-hal yang mungkin mengintai kamu, hal-hal yang tidak baik, yang berniat tidak baik. Jadi penting juga untuk kamu lebih berhati-hati, waspada terhadap siapapun atau apapun yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya untuk Scorpio. Semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Scorpio dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Scorpio masih dalam kesedihannya, masih dalam kekecewaan, atau masih ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak kamu inginkan. Dan semoga ini bisa menguatkan kamu, membuat kamu lebih tegar, meyakinkan kamu bahwa apapun permasalahan akan ada jalan keluarnya. Jadi tetaplah berpikiran positif, berprasangka baik terhadap takdir Tuhan. Yakinlah yang terbaik akan kamu dapatkan. Kebahagiaan itu akan kamu rasakan. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!